Tetapi saat ini adanya pergeseran waktu ya dan pergeseran generasi, ruahan dan juga nyadran ini seringkali dilakukan bersamaan dalam satu kampung karena ada filosofinya juga ya. Kenapa ayam jantan yang dipilih? Itu karena sebagai simbol dari pemirsa untuk rangkaian kegiatan ruahan. Ini biasanya ada beberapa elemen atau beberapa makanan yang dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Widya dari Reco Buntung Channel dan di program Dolan dan Kulineran. Nah, untuk kesempatan kali ini apa kabarnya pemirsa? Mudah-mudahan Anda semuanya dalam kondisi yang sehat dan yang pasti suasana hati juga selalu oke ya. Dan kita akan masuki bulan istimewa kali ini. Ada yang istimewa juga yang akan kami sampaikan untuk Anda. Ikuti saya ya. Nah, pemirsa, di kesempatan kali ini kita semuanya di seluruh dunia sedang menunggu bulan yang sangat istimewa. Bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin tentunya ya. Dan bulan itu adalah bulan Ramadan. Nah, untuk rangkaian bulan Ramadan di Jawa khususnya itu ada rangkaian tradisi yang sering dilakukan, yaitu ruahan dan juga nyadran. Nah, ruahan serta nyadran ini biasanya orang mencampur adukan ya. Padahal sebenarnya antara ruahan dan nyadran itu adalah kegiatan yang berbeda. Walaupun intinya untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Nah, kita akan kupas satu persatu ya pemirsa ya. Dan mungkin ini ada kaitannya juga dengan aneka makanan khas tradisional yang juga menyertai adanya tradisi tersebut ya. Salah satu diantaranya adalah tumpeng ya, kembali lagi masalah tumpeng, tapi tumpengnya untuk ruahan ini adalah tumpeng nasi gurih atau nasi wudhu kalau orang Jawa bilang ya. Dan lauknya itu adalah ingkung. Untuk ingkung pun dipilih adalah ingkung ayam jantan ya, atau ayam jago. Karena ada filosofinya juga ya. Kenapa ayam jantan yang dipilih? Itu karena sebagai simbol dari pria atau lelaki. Dia sebagai pemimpin keluarga, sebagai pemimpin bangsa. Nah, kembali ke masalah ruahan dan juga nyadran. Biasanya ini zaman dulu itu dilakukan oleh beberapa keluarga atau yang disebut dengan trah ya. Atau bisa jadi kalau keluarganya tidak ada dalam satu tempat, biasanya juga keluarga inti begitu ya. Tetapi saat ini adanya pergeseran waktu ya dan pergeseran generasi, ruahan dan juga nyadran ini seringkali dilakukan bersamaan dalam satu kampung ya, yang nantinya akan dipimpin oleh seorang kaum. Nah, pada upacara ini ada hal-hal yang dilakukan antara ruahan dan nyadran. Untuk ruahan itu adalah semacam genduri di kampung ya, di mana tujuannya sebenarnya sama, yaitu untuk bersama-sama mendoakan para leluhur ya, ataupun keluarga yang sudah meninggal. Upacara seperti ini biasanya dilakukan beberapa hari menjelang bulan Ramadan.
atau kalau dalam bahasa Jawanya itu sasi ruah gitu ya. Nah, makanya disebut dengan ruahan. Nah, ruahan itu identik dengan yang tadi saya sebut, ada nasi ingkung bersama nasi gurih ya. Dan ini biasanya ditempatkan atau diwadahi di sebuah jodang atau tenggok namanya ya, atau bakul gitu. Nah pemirsa, untuk rangkaian kegiatan ruahan ini biasanya ada beberapa elemen atau beberapa makanan yang dipersiapkan. Seperti tadi sudah saya sebutkan di awal, yaitu ingkung dan juga nasi tumpeng. Nasinya itu berasal dari nasi gurih ya. Jadi pengolahannya dengan menggunakan santan dan diberikan garam, dan sebagai pengharum untuk aromanya itu menggunakan daun salam, biasanya seperti itu. Nah, ingkung itu sendiri juga memiliki filosofi, yaitu artinya manekung. Manekung itu manembah atau menyembah kepada yang di atas. Makanya biasanya ingkung itu selalu utuh beserta kepalanya, dan kepalanya itu dihadapkan ke atas ya. Jadi filosofinya seperti itu. Dan nasi gurih itu sendiri juga memiliki satu filosofi, bahwa di kehidupan ini ada bermacam-macam rasa ya, seperti rasa asin, pahit, manis, gurih dan sebagainya, dan diharapkan sebuah kenikmatan hidup itu adalah mensyukuri, diibaratkan makanan itu gurih. Kalau gurih itu kan rasanya enak gitu ya. Jadi mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu dengan melambangkan dari nasi gurihnya itu ya. Dan rangkaiannya dari ingkung serta nasi gurih, tumpeng nasi gurih ini ada lagi, yaitu ketan kolak apem ya. Ketan kolak apem. Nah, ketan kolak apem ini sendiri juga memiliki satu tidak hanya filosofi ya, tetapi memiliki sejarah juga. Dulu pada saat di Yogyakarta ini masih merupakan satu kerajaan, itu ada seorang petinggi di kerajaan yang membuat apem ini dalam jumlah yang banyak sekali ya. Kemudian apem ini yang dalam jumlah banyak itu ternyata dibagikan kepada orang-orang yang pada saat itu sedang kelaparan ya. Nah, dan apem yang dibuat ini didoakan agar ketika dimakan nanti orang-orang yang memakannya itu akan bisa mengobati rasa laparnya. Nah, dalam sejarahnya ada cerita seperti itu. Nah, untuk artinya sendiri atau filosofinya sendiri, apem itu memiliki padanan kata dari bahasa Arab afam, yang artinya memohon maaf atau memaafkan. Jadi menjelang bulan Ramadan itu disimbolkan dengan adanya apem ini adalah untuk saling memaafkan. Itu arti dari apem. Ya, dan rangkaian berikutnya adalah kolak. Kolak itu sendiri memiliki filosofi, dan makna dari kata kolak itu berasal dari kolako atau dari bahasa Arab kholik ya, yang artinya pencipta. Nah, makanan yang disebut dengan kolak ini yang terdiri dari pisang raja dan juga ubi biasanya ya, itu memiliki arti bahwa kita tetap harus menembah kepada yang di atas, kepada yang kholik atau kepada pencipta kita. Iya pemirsa, berikutnya adalah ketan ya. Ketan itu sendiri berasal dari kata kotan yang memiliki arti adalah kesalahan. Jadi sebelum kita memasuki bulan Ramadan, apabila memiliki satu kesalahan atau dosa-dosa, kita mengharapkan pengampunan dari Allah dan juga tentu saja mengharapkan maaf dari sesama manusia. Itulah rangkaian dari makanan
yang namanya ketan kolak apem yang memiliki artinya sendiri-sendiri dan tentu saja menjadikan satu tradisi yang disimbolkan dengan makanan ini. Nah, pada rangkaian ruahan itu nanti juga ada yang tadi di awal sudah saya sebutkan, yaitu nyadran ya. Jadi setelah rangkaian kegiatan dari ruahan ini, sebelum kita makan itu didoakan terlebih dahulu ya, dan biasanya dipimpin oleh kaum dari suatu pak kaum ya, maksudnya pak kaum dari suatu kampung gitu ya. Nah, kemudian setelah dijawab atau didoakan, baru nanti diakhiri dengan makan bersama. Dan tradisi pada saat sekarang ini biasanya karena kalau hanya nasi tumpeng atau nasi gurih beserta ingkung dibagikan sekampung nggak mungkin cukup ya. Nah, sekarang ini ada tradisi bahwa setiap keluarga itu membuat nasi nok namanya. Nasi nok ini sendiri sebenarnya adalah nasi yang dibungkus dengan daun pisang ya. Tetapi karena pada saat ini sudah modern, biasanya masing-masing keluarga itu mengirimkan nasi box 3 box atau berapa gitu ya. Yang inilah yang dibagikan kepada orang-orang yang datang mendoakan pada acara tersebut. Dan biasanya ini dilakukan di di sekitar kuburan atau bisa juga di sekitar masjid ya. Nah, itulah bedanya ruahan dan juga nyadran. Kemudian untuk nyadran sendiri itu sebenarnya memiliki arti bebersih atau membersihkan gitu ya. Jadi biasanya sebelum memasuki bulan Ramadan, kita datang ke makam leluhur kita atau orang tua kita, kemudian kita nyekar ya, dan juga membersihkan makam. Kemudian di situ kita juga mendoakan. Intinya seperti istilahnya seperti kalau orang Jawa itu memohon doa dan restu bahwa kita akan menjalani puasa bulan Ramadan. Nah, pemirsa, itulah rangkaian kegiatan yang dilakukan di tradisi Jawa, yaitu ruahan dan juga nyadran. Nah, tentu tentang rasa, mungkin Anda semuanya sudah pernah merasakannya, yang namanya apem itu rasanya seperti apa. Kemudian kolak dan ketan biasanya dimakan bersamaan, merupakan satu rangkaian dari gurih ketannya dan manis dari kolaknya. Dan di daerah-daerah tertentu di Yogyakarta, khususnya di daerah Nyutran ya, itu ada satu tradisi. Jadi kalau membuat apem itu ibu-ibu di situ bersama-sama membuat apem, dan itu dalam jumlah yang sangat banyak ya. Dan perapian yang dipergunakan untuk membuat apem ini dibuat sendiri dari batu bata yang memanjang gitu. Jadi seru sekali ya pemirsa ya. Nah, itulah tradisi adat Jawa yang biasanya dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Rangkaian makanannya adalah semacam itu tadi ya. Dan kemudian setelah itu ada lagi yang namanya padusan ya. Padusan itu juga tradisi orang Jawa yang mungkin juga dilakukan orang-orang di luar Jawa ya, tapi khususnya untuk di Jawa itu namanya padusan. Padusan itu dari kata adus. Adus itu mandi. Jadi kita dengan mandi mensucikan diri untuk nantinya menyambut bulan Ramadan atau menjalankan ibadah puasa dalam kondisi badan dan batin kita benar-benar sudah bersih. Kira-kira seperti itu pemirsa. Nah, di kesempatan kali ini kami kru Reco Buntung Channel mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan ya, dengan upacara ataupun tradisi adat yang dilakukan. Mudah-mudahan ini akan kita juga ikut bisa melestarikan tradisi Jawa. Dan yang pasti pemirsa jangan lupa ya, like, comment, subscribe dan juga share ya, agar kami kru dari Reco Buntung Channel semakin semangat untuk menyuguhkan tradisi-tradisi Jawa dan juga makanan-makanan unik khas Jawa dan Yogyakarta khususnya. Akhirnya saya Widya mohon pamit, terima kasih kebersamaannya, dan jangan bosan untuk bersani atau nonton, dan juga jangan lupa ya
berikan masukan kepada kami kira-kira apa yang kurang dan apa yang ingin disaksikan. Insya Allah nanti kita akan berusaha untuk menyajikannya untuk pemirsa semuanya. Saya Widya, terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng